Halo sahabat santuy dan para pionir Pi Network. Selamat datang di channel official kami. Di sini, kami akan selalu berbagi informasi update terbaru yang wajib kalian tahu. Jadi, ikuti terus dan simak sampai habis ya. Kami perkenalkan ekosistem nyata Santuy Community. Satu aplikasi untuk semua manfaat yang kalian butuhkan. Temukan berbagai peluang bisnis digital yang menguntungkan dan jadilah bagian dari komunitas yang terus berkembang. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bergabunglah dengan kami sekarang dan wujudkan masa depan digitalmu bersama Santuy Community. Mimpi masuk wallet, senyum pun mereka. Dulu cuma klik-klik, sekarang bisa belanja barang nyata. Dulu terkunci, sekarang terbuka. Masa depan di depan mata, kita semua percaya. Kita ini sang pionir sejati, dari nol sampai jadi. Tetap satu hati, bukan cuma mimpi. Ini realita, kisah kita terus abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat santuy dan juga sahabat pionir dimanapun berada, baik di perjalanan maupun yang sedang bekerja. Mungkin ada yang lembur, tetap semangat dan tetap berjuang ya. Kita tetap butuh yang namanya kerja, tetap ikhtiar ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita Allah mudahkan dan Allah limpahkan rezekinya. Amin. Pada hari ini ya, sedikit informasi mengenai bagaimana perkembangan Santuy Community dan juga perkembangan Pi Network. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi update ya mengenai Pi Network ya. Yang sebelumnya untuk token IRRC ya, IRA ya, token IRA itu sudah listing di testnet ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya mengikuti Launchpad ini secara testnet ya, kali ini sudah tersedia tokennya, token IRA-nya di testnet Pi Wallet kita. Nah, oke, tidak lama-lama kita lanjut ke Pi Network aja. Oke, teman-teman bisa buka Pi Networknya. Juga kali ini mungkin akan sedikit saya menyampaikan bagaimana cara membeli token Pi Network melalui Pi Wallet. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan dulu yang namanya verifikasi kalian di mainnetnya. Nah, di daftar mainnet ini ya pastikan ya teman-teman sudah menyelesaikan tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Nah, tahap-tahap inilah yang akan meloloskan kita sampai dengan dompet mainnet ya. Kalau sudah lolos dari 9 ya langkah-langkah sebelumnya ya, langkah-langkah tersebut ya, maka kita akan memiliki dompet yang bisa kita gunakan untuk membeli koin Pi melalui on-ramp dan juga melalui bursa. Jadi teman-teman bisa melakukan pengiriman koin Pi ke bursa, begitupun sebaliknya. Namun bursa yang benar-benar sudah KYC ya. Bursa-bursa apa yang sudah KYC ya teman-teman bisa lihat ya di Santuy Mobile atau di langsung website Minepi ya, website resmi dari Pi Network. Nah, teman-teman juga di situ bisa lihat bursa-bursa apa saja yang sudah melalui proses QYB-nya. Jadi teman-teman nggak salah ya dalam membeli token Pi yang memang udah masuk ke dalam kerjasama bersama dengan Pi Network. Nah, jadi teman-teman
atau sahabat pionir juga harus mengerti ya bursa-bursa apa aja nih yang sudah legal ya, yang sudah bekerja sama ya, yang sudah melalui proses KYB bersama Pi Network. Nah, bursa-bursa ini ya banyak sekali ya, diantaranya Kraken nih yang baru ya. Nah, OKX juga ada Get.io, juga ada Max ya, juga ada Bitget, dan juga ada Pionex dan Lbank. Nah, bursa-bursa inilah ya teman-teman bisa mengirim koin dari bursa ke Pi-wallet kita. Jadi tanpa adanya kerjasama KYB ya dari bursa, itu tidak akan bisa mengirim ke wallet mainnet kita. Artinya apa? Karena di situ ada sebuah literasi perjanjian ya, atau sebuah kesepakatan ya yang sudah melakukan verifikasi ya secara resmi ya melalui Pi Core Time ya. Dari perjanjian itulah maka bursa-bursa tersebut dapat ya memiliki akses bagaimana kita mengirim koin dari wallet kita, dari Pi wallet kita ke bursa, begitupun sebaliknya. Nah, jadi teman-teman kudu dipahami lagi ya. Jadi bursa-bursa yang ada di sini itulah yang bisa melakukan pengiriman ya, baik dari OKX ya, Kraken, Get.io ya, juga ada Bitget dan Pionex dan Lbank juga Maxi. Nah, teman-teman juga bisa ya download aplikasi ya untuk aplikasi-aplikasi bursa ya, yang seperti Kraken, OKX, Get.io. Nah, Get.io ini sudah ada di Play Store. Jadi teman-teman bisa download aja di Play Store ya, nanti aktivasi. Nah, setelah itu nanti kalian bisa membeli token ya dari bursa tersebut. Nah, CoinPay yang ada di bursa tersebut, nah bisa dikirim dari bursa Get.io ini sampai ke Pi wallet kita. Ya, begitupun bursa-bursa yang lain ya. Mungkin teman-teman yang sudah memiliki bursa-bursa seperti ini, nah maka kalian sudah bisa melakukan transfer ya koin Pi dari bursa ke Pi wallet kita. Namun kembali lagi ya harus melakukan mainnet kita ya. Jadi jangan sampai kita belum terverifikasi secara 9 langkah yang memang udah menjadi aturan dari Pi Core Time. Jadi teman-teman harus melalui 9 langkah ini ya untuk sampai dengan selesai, maka mainnet Pi wallet kita bisa digunakan. Nah, jadi teman-teman harus melewati ini. Nah, jadi jikalau mungkin ya ada teman-teman yang butuh bantuan, mungkin insya Allah kita bisa bantu ya. Teman-teman bisa WhatsApp ke admin Santuy Community, nanti dibantu arahkan, atau kalian juga bisa berkunjung ke Santuy Cafe ya, nanti bisa saling berdiskusi ya, saling bertanya, mungkin akan ada yang kita bisa bantu. Mungkin teman-teman masih ada yang tentatif atau mungkin masih ada yang belum lolos KYC-nya, nanti mudah-mudahan kita bisa bantu. Nah, oke, lanjut kita masuk ke Pi wallet kita ya. Nah, Pi wallet ini ya kalau kita anjurkan ya sebagai wallet yang aman ya. Jadi biar supaya kita ini enggak lupa ya terhadap rasa sandi kita, karena itu sangat rentan sekali. Jadi teman-teman kalau bisa itu mengaktifkan yang namanya buka kunci dengan sidik jari. Jadi itu penting ya. Karena membuka kunci dengan sidik jari artinya kalian sudah mengamankan ya lapisan keamanan di atas perasa. Kalau perasa itu ketika kita paste di sana ya, atau kemungkinan kita mungkin ada lupa atau bisa kemungkinan juga salah ya kirim itu perasa dan lupa kita amankan, maka kita kemungkinan bisa kehilangan perasa itu. Nah, maka dianjurkan bagaimana kita membuka menggunakan sidik jari. Nah, mungkin memang perangkat-perangkat handphone tertentu yang memiliki sistem buka dengan sidik jari ya. Kalau udah
HP-HP yang sekarang ini mungkin hampir semuanya sudah bisa ya. Nah, ini untuk HP-HP yang mungkin yang masih sebelumnya ya. Mungkin kayak di tipe Android yang mungkin memang handphone ada juga yang memang belum memiliki fungsi sidik jari ya. Kalau sekarang memang udah hampir semua itu udah pakai. Nah, jadi teman-teman dianjurkan untuk mengaktifkan fitur sidik jari. Nah, oke, kita masuk ya. Kita buka sidik jari. Nah, sampai dengan dompet ini kebuka. Nah, jadi nanti teman-teman ada melihat ya di sini di atas bagian ini ada MyNet dan testnet. Nah, ini alamat dompet kalian yang kalian bisa salin ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga di Santuy Marketplace ya. Jadi teman-teman sebagai penjual kalian bisa menyalin mengcopy ya wallet kalian lalu dipasang sebagai e-wallet penerimaan koinnya. Nah, di sini teman-teman buat yang belum mengaktifkan sidik jari, jadi tinggal klik aja pengaturan. Nah, teman-teman lakukan pembukaan yang namanya mengaktifkan dengan sidik jari. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tinggal dibuka ke pengaturan ya, lalu sidik jari. Nah, maka di sini ada 2 tombol ya. Yang ini nanti di sini on off ya. Cuman kalau sudah melakukan on dan sudah memastikan defaultnya untuk menggunakan sidik jari, maka akan terchecklist seperti ini. Nah, juga nanti kita bisa aktifkan keamanan two factory ya. Bagaimana seperti lebih aman ya. Nanti ada di menu profil. Nah, jadi di sini ada test wallet ya. Testnet wallet ini tetap kita aktifkan saja ya, jangan sampai enggak. Karena nanti ada pembelajaran buat kita semua bagaimana cara membeli token utility yang ada di testnet ya, dengan cara membelinya dengan cara melakukan pengisian ulang ya, karena masih testnet jadi gratis. Nah, untuk di bawah ini ada hit, jadi bisa kita buka ya. Di sini bisa kita buka untuk bagaimana angka kita bisa tampilkan atau tidak kita tampilkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman lanjut yang kemarin itu yang tentang P-Launchpad ya. Itu sudah masuk ya di dalam P-Testnet. Nah, P-Launchpad-nya itu bisa kita lihat di menu token. Nah, di token ini kan banyak ya token-token yang sudah hadir ya dari token-token sebelumnya. Nah, ini udah banyak sekali ya. Jadi teman-teman yang sudah sebelumnya melakukan P-Launch ya, P-Launchpad ini ya, yang sebelumnya ada di menu awal ya di home, itu yang sudah melakukan Launchpad ini sudah masuk di testnet ya. P-Wallet testnet kita ya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana nanti token utility dapat diterbitkan melalui P-Launchpad. Nah, jadi teman-teman yang kemarin mengikuti Launchpad itu sudah bisa melihat tokennya di token testnetnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman yang ingin membeli koin ya, membeli koin utility ini ya, seperti Archimedes ya, ini kalian harus memiliki testnet tokennya dahulu ya. Nanti tinggal kalian buka buy sell lalu melakukan pembelian seperti ini ya. Nanti kalian kurangin dulu biaya sleeping pack-nya menjadi yang paling rendah. Nah, lakukan di sini pembelian. Misalkan kita punya balance 25, kita beli 20. Nah, maka kita bisa review berapa koin yang kita dapat. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa lanjutkan saja ya. Saya hanya mencontohkan bagaimana proses pembelian koin ya menggunakan P-Mainnet ya. Nah, jadi teman-teman
Di Pmaynet ini ya, nanti kalian bisa buka ya. Di sini ada yang namanya tombol buy atau beli ya, bagian pojok kanan ya. Teman-teman bisa klik aja ini. Nanti di sini ada pilihan menu on ramp ya. On ramp ini ya, bagaimana bisa mengkonvert dari rupiah ya yang kita beli untuk CoinPay menjadi jumlah CoinPay. Misalkan kita mau membelinya sebanyak 200.000 rupiah. Nah, ketika kita ketik 200.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan 68,9 CoinPay ya. Jika kita tambahkan lagi menjadi 2 juta rupiah, maka kita akan mendapatkan koin sebanyak 690.000 rupiah. Nah, jika kita ingin mengubah lagi pasokannya, pengen lebih banyak, misalkan kita mau membelinya sebanyak 1 juta misalkan. Nah, 1 juta kita akan mendapatkan sebanyak 345,1 Pi. Nah, di sini ada pembelian metodenya, bisa menggunakan QRIS. Nah, ini teman-teman bisa bayar dengan M-Banking ya, seperti BCA, Bank Mandiri. Terima kasih sudah nonton bersama kami di Santuy Community. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update seputar P-Network. Dan yang paling seru, kamu bisa dapetin merchandise keren dari Santuy Community. Cukup kunjungi Santuy Marketplace lewat link di bio. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap santuy.